Cara unlock PUBG di 120 fps ya teman-teman, buat kalian yang masih mentok di 40 fps-an ya. Ini sebetulnya udah gua upload ya untuk videonya. Gua bikin di video sebelum-sebelumnya, tapi ya gua ulang lagi ya. Ada yang request, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Semoga videonya juga rame lah, biar gua sama-sama untung ya. Kalian untung, gua juga untung. Oke, ini ada 3 aplikasi yang kalian butuhkan ya. Ada Shizuku 90 fps dan Takostats ya. Dan ketiganya ini ada di Play Store teman-teman, tinggal di download aja ya. Nah, untuk Takostats ini dia untuk ngecek nanti FPS nya beneran dapat 120 atau gagal atau berhasil gitu ya. Jadi kita harus cek juga. Sekalian teman-teman juga bisa ngecek ya, refresh rate HP kalian itu udah support belum di 90 atau 120 fps teman-teman. Nah, untuk 90 fps nya ini aplikasi ini ya untuk nge-unlocknya teman-teman. Nah, ini juga Shizuku ini kayak apa ya, dia tuh kayak aplikasi buat minta izin ke HP kita buat bisa pakai aplikasi yang oranye ini ya. Nah, sebelum lanjut ya, kita ke pengaturan dulu untuk aktifin layar kita itu ke 120 fps teman-teman. Nah, caranya kalau di HP gua ya, ITEL RS4 ini, gua mau pergi ke layar dan kecerahan ya. Nah, di sini mana ya? Nah, di sini ada ya 120 Hz ya. Nah, ini juga harus diaktifin. Kadang lupa ya, karena di sini ada 3 pilihan ya. Kalau gua lagi keluar itu kadang di 60 Hz ya, biar baterainya awet. Nah, jadi kalian kalau teman-teman lupa ya, jangan lupa diaktifin gitu teman-teman. Oke, kita balik lagi ke aplikasi yang kita butuhkan ya teman-teman. Nah, step yang kedua, kalian harus nyambung ke WiFi. Di sini WiFi-nya wajib ada kuota ya, wajib ada sinyal internetnya ya teman-teman. Kalau di video sebelumnya memang ke hotspot HP yang gak ada datanya itu masih bisa ya, tapi kalau sekarang udah wajib bisa, soalnya untuk aplikasi dari 90 fps ini dari developernya dia harus ada iklan gitu. Mungkin dia butuh keuntungan juga ya bikin aplikasi ini. Dia pengen maksa kita lihat iklan gitu, biar dia dapat keuntungan, dapat duit lah gitu ya. Kalau nggak ada data, nanti si aplikasinya tuh nggak bisa dipakai teman-teman. Oke, setelah itu step ketiga ya, apa ya, kita buka Shizuku dulu teman-teman. Buka Shizuku, dan di sini kita pencet start ya. Nah, di sini kita developer option pencet ya. Nah, dia bakal pergi ke opsi pengembang, tapi yang belum diaktifin, aktifin dulu ya opsi pengembangnya teman-teman. Biasanya ada di sini nih, di pengaturan. Tiap HP beda-beda ya. Biasanya di ponsel saya, terus di nomor bentukan ya. Nah, kalau gua udah aktif ya, teman-teman nanti carilah nomor bentukan HP kalian masing-masing ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke developer option ya. Kita cari yang namanya proses debug nirkabel. Nah, ini harus biru ya, harus aktif teman-teman. Nah, kalau udah aktif kita ke sini. Kalau udah aktif biasanya start itu, kalau Shizuku-nya udah dipakai ya, udah pernah ngaktifin, start itu udah langsung bisa ya. Tapi kita karena belum, buat teman-teman yang belum pernah, kita pencet dulu pairing ya. Udah pairing, kita pencet developer option ya. Nah, yang di atas harus muncul ya teman-teman. Yang barusan, nah ini harus muncul ya. Nah, kita balik lagi ke opsi pengembang, terus ke proses debug nirkabel, terus dipencet ya. Nah, di sini kita pilih sambungkan perangkat dengan kode penyambungan. Nah, nomor ini harus disalin ya. Tuh dia muncul otomatis di atas ya teman-teman. Yang ini disalin ya, 042683. Oke, kita ketik ya, 042683. Nah, di sana udah berhasil ya. You can start Shizuku service now. Nah, kita langsung pindah ke aplikasi Shizuku ya. Balik lagi. Di sini kita kembali pencet start ya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk dinyalakan dan dimatikan ya untuk proses debug nirkabelnya seperti ini. Matikan terus nyalakan. Nah, setelah itu baru kita balik lagi ke aplikasi Shizuku, terus dipencet start ya. Oke, setelah kita pencet start, dia bakal kayak gini ya. Shizuku is running teman-teman. Nah, sekarang kita pindah aplikasinya ke aplikasi 90 fps tadi ya. Nah, ini 90 fps kita pencet teman-teman. Nah, di sini bakal ada iklan ya. Kita biarin dulu aja.
dia lagi download iklan nih. Nah gitu ya, ini HP iTeleres gue ya, kalau teman-teman penasaran gitu ya. Di sini kita close aja. Nah kita pencet yang with Shizuku. Nah terus setelah itu kita pencet global, kita pencet yang 120 fps teman-teman. Di sini oke. Nah tunggu ya, prosesnya bakal ada iklan. Terus apa ya, tunggu aja sih. Kita close lagi iklannya. Nah katanya FPS applied success ya. Nah di sini kita langsung aktifin aja Tacostat teman-teman. Tacostat ini masih butuh aplikasi Shizuku, jadi Shizuku-nya itu jangan di stop ya teman-teman, biarin aja. Nah di sini kita langsung mulai aja. Nah di sini muncul ya FPS-nya berapa tuh. Kalau gak ada gerakan kan 00 ya, gak ada kegerakan. Nah kita ada gerakan, kita buka tuh langsung 120 fps. Di sini gerakan layar di saya lumayan cepat teman-teman, tuh gitu aja dapat 100 fps ya. Nah kita langsung buka game PUBG Mobile teman-teman. Kita sambil nunggu loading, kita sambil tunggu apa ya, proses dapat berapa fps dia di in game menu ya. Sebelum main game kita lihat ini sambil nunggu ya. Aplikasinya gratisan, jadi paling 5 menit nanti dia stop, bakal minta kita untuk berlangganan ya atau bayar. Nanti kita tinggal di sini aja teman-teman. Kalau aplikasi Tacostatnya itu tinggal pencet berhenti terus mulai lagi, nanti dia bisa mulai lagi karena gratis ya teman-teman. Nah seperti ini dia, FPS-nya lumayan akurat ya. Kalau nggak ada gerakan ya paling 0 gitu ya, tapi kalau ada gerakan kayak tadi di menu itu baru kebaca. Nah di sini ada mulai gerakan ya. Nah ini tanda kalau prosesnya berhasil teman-teman. Tapi di sini jangan kaget, kita ke menu ya teman-teman, ke pengaturan ini ya. Ini nggak apa-apa ya, karena memang di sini menghalangi. Kita ke pengaturan terus ke grafis ya. Nah di sini kenapa mulus ultra masih 40 fps? Nah di sini teman-teman pembuktian ya, karena tidak seperti sebelumnya updatean PUBG di 3.6 yang bisa sampai ke extreme plus atau ultra extreme. Nah di sini settingannya nge-stuck di sini, jadi kayak cuman tombolnya aja, tapi pas in gamenya dia bisa ke 120 fps. Nah sekarang saya masuk dulu ke ini ya biar cepet ke Cheer Park ya sebelum ke game teman-teman. Dia bisa 60 fps lebih teman-teman. Kita tunggu dulu ya sebentar sambil kita lihat ya untuk fps-nya dapat berapa teman-teman. Oke, loadingnya lumayan. Oke, langsung di sini kita lewati ya. Nah kita teman-teman sambil perhatikan ya untuk fps-nya dapat berapa tuh. Dapat 50 ya tuh, 64, 63, 64, itu udah lumayan ya, lebih dari 40 fps yang bawaan HP-nya teman-teman. Tuh lihat ya, dia nahan di 62 ya, sekitaran segitu teman-teman. Coba kita cari skateboard ya, dapat berapa fps. Nah ini di depan dapat berapa fps teman. Oh dia lancarnya di 64 ya. Oke kita keluar aja dulu ya, kita langsung masuk ke game. Coba arena ya, ke arena TPP. Semoga nggak lama. Tuh di 60-an lumayan lah. Ini agak lama ya teman-teman. Oke dapat. Nah di sini di arena kira-kira dapat berapa fps teman-teman. Kita tunggu juga. Agak lama ya. Ini arena yang ada helikopter ya. Kita coba berapa fps teman-teman. 73, 75. Kok naik ya di sini? Naik tuh 69, 67. Oke turun, naik lagi 70 tuh. Lumayan ya. Oh udah ada 100 fps. Di sininya dapat 100 fps tuh. Oke di sini kita ngetes aja ya teman-teman. Nggak usah main ya. Dapat 72 tuh ya. 72 ini HP nggak panas ya, lagi nggak panas.
kecuali kalau mainnya 1 jam lebih bakal panas dia. Oke, di sini kita biarin aja, langsung ke base musuh gua ya. 70 tuh ya teman-teman, dapat 70 fps-an. Kok gak ada ditembak ya, kepada kemana anjir. 72 71 tuh ya. Tadi dapat 100 fps tapi malah pas di ininya ya, pas di loading ininya, pas sebelum main ya. Jadi untuk Helio G99 chipset dari ITEL RS4 ini mampunya di 60-an ya, stabilnya di 60 fps-an teman-teman. Kecuali kalau pakai cooler kayaknya bisa dapat di 70 lebih ya. So HP juga memang berpengaruh teman-teman. Apalagi kan ini Shizuku masih jalan sama ketambahan aplikasi Tacostat ya. Jadi ada 3 aplikasi yang masih jalan secara bersamaan. Jadi RAM-nya juga kepake. Terus apalagi ya? Ya pasti ngaruh juga ya ke performa pas main gamenya teman-teman. Ini gak ada yang nembak gua, ini kayaknya bot semua ya. Tapi agak apa-apa. Dan ini trialnya hasilnya ya kayak tadi, kayak kata gua ya, kita pindah aplikasi. Kita ke Tacostat, kita berhenti terus mulai lagi. Nah, dia mulai lagi kayak gitu ya. Oke, di sini tuh 66 8 96 tuh kayak gitu ya. Dia nggak persis sama ya. Paling gitu teman-teman tutorial kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa cek performa dari chipset kalian, HP kalian masing-masing, terus performa dari layar kalian ya, apakah cuma di 90 atau cuma di 60 atau udah bisa 120 fps teman-teman. Dan ya, sampai jumpa di konten selanjutnya, jangan lupa di subscribe teman-teman.